si Anggun ngata-ngatain Nikita pas mereka lagi live bareng nih guys. Jujur ya, gue tuh bingung banget sih sama si Anggun, kenapa juga lo harus ngata-ngatain Nikita gitu ya. Udah tahu semua orang tuh kalau sama Nikita tuh kayak agak menjaga-jaga jarak gitu ya, agak hati-hati banget gitu ya. Jangan sampai bergesekan. Ini malah si Anggun ngata-ngatain. Hola netizen yang tercinta. Rumahnya didatangi tim Nikita Mirzani setelah adu mulut di TikTok. Anggun Supriyadi memilih jalur damai. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan TikToker Anggun Supriyadi dipastikan tidak berbuntut lebih panjang. Sempat adu mulut dan saling tuding di media sosial dengan Nikita Mirzani, Anggun kini memilih jalur damai. Hal itu diungkap sendiri oleh Anggun lewat unggahan di akun TikTok miliknya. Dalam unggahannya, Anggun menunjukkan momen ketika rumahnya didatangi oleh sejumlah orang yang rupanya tim dari Nikita Mirzani. Menurut Anggun, mereka datang untuk menengahi dan mendamaikan antara dirinya dan Nikita Mirzani. Anggun terlihat menyalami beberapa orang tim Nikita Mirzani itu. Dari hasil pertemuan dengan tim Nikita Mirzani, permasalahan yang terjadi antara Anggun Supriyadi dengan Nikita Mirzani akhirnya selesai. Setelah perdamaian itu terjadi, Anggun meminta tidak ada kegaduhan lagi di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau kalian semua bingung kenapa FYP akhir-akhir ini dipenuhi berita Anggun ribut sama Nikita Mirzani, jadi awalnya itu gara-gara Nikita itu bilang gini di live. Dia bilang emangnya kalau PK terus nge-live 24 jam sampai nahan berak, nahan kencing, emangnya bisa ya mengharumkan nama Indonesia gitu. Kalau menurut gue sih enggak gitu. Nah, Niki tuh bilang kayak gitu. Tapi dari pihak Niki merasa dia nggak ada jelek-jelekin si Anggun, bahkan dia nggak nyebut nama Anggun gitu loh. Tapi Anggun tersinggung gara-gara statement itu. Dan Anggun ngata-ngatain Nikita itu artis yang kere karena masih nge-live ngumpul-ngumpulin gift gitu. Sedangkan Nikbir bilang selama dia live sampai sekarang hasil gift itu nggak pernah di-WD-in, justru di-converse buat nge-gift orang lain. Nah, seperti kita tahu bersama, kalau berani ngata-ngatain Nikita Mirzani atau ngajak Nikita Mirzani ribut, pasti aib-aib kita ini bakal dibongkar sampai ke akar-akarnya. Dan bener aja, cuma butuh waktu 2 hari buat tim Nikita Mirzani tahu semua aib si Anggun ini. Akhirnya Nikita itu ngeblow up, dia bilang kalau Anggun itu kayak pernah nikah siri, terus punya anak, tapi anaknya itu nggak diakui di depan umum gitu. Si Anggunnya malu gitu. Dan Anggun pernah nyimpen cewek dan lain sebagainya lah ya. Dan Anggun itu nggak menyangkal, dia mengiyakan bahwa dia itu pernah nikahin si Uni secara siri, tapi itu semua gara-gara mereka pacaran terus putus selama 2 bulan. Dan setelah putus itu Anggun dengar kabar bahwa Uni ini tuh hamil 4 bulan. Dan menurut Anggun karena dia merasa kasihan dan berhati mulia, akhirnya dia menikahi si Uni secara siri ketimbang anaknya ini nanti nggak ada bapaknya gitu loh. Dan Uninya, pihak Uni juga mengiyakan bahwa si Anggun ini sampai detik ini masih transferin bulanan buat nafkah tuh anak gitu. Jadi sebenarnya kan ini memang anaknya Anggun gitu kan ibaratnya ya. Berarti bukan karena kasihan kan, bukan karena berhati mulia atau kayak mana gitu ya kan. Nah, kalau kalian bingung si Uni yang mana, bukan Uni bakwan ya guys ya, tapi Uni yang ini yang jadi mantan istri siri si Anggun. Dan Anggun juga nggak menyangkal tuduhan si Nikmir yang bilang kalau dia ada simpen cewek lain. Si Anggun bilang ya memang si cewek itu dibayar sama dia selama 2 hari. Ya intinya kayak gitu-gitulah. Anggun bilang ya dia laki-laki normal, dia laki-laki dewasa, dia mengiyakan gitu. Dan bahkan yang lebih ngeri lagi sekarang si Anggun mau ngelaporin Nikita Mirzani ke polisi. Wow, ini langkah yang cukup berani dari si Anggun ya, karena ya seperti kita tahu bersama lah, orang biasanya malas atau ngajak ribut Nikita Mirzani. Ini si Anggun entah karena merasa dia di atas angin atau apa, ya dia mau ngelaporin si Nikita ke polisi. Sedangkan kalau menurut aku ya, dengan Anggun mengakui kalau dia ngebayar cewek, itu aja dia mengakui loh, itu udah jadi barang bukti bahwa dia ini terlibat dalam
jual beli manusia, ya kan? Ya semoga aja videoku yang ini nggak ke take down karena pembahasanku yang seperti ini. Tapi Anggun tuh kayak menggali kuburannya sendiri. Ngapain kamu ngelaporin Nikita Mirzani, sedangkan di live aja udah ada bukti rekotan bahwa kamu mengakui tindak kejahatan gitu loh, Anggun. Tapi ya udah sih, terserah aja. Apalagi si Anggun bilang kalau Nikmir tuh pansos sama dia. Sebenarnya yang pansos nih aku pansos sama kalian gitu. Ya udahlah, sekarang kita lihat aja kelanjutannya seperti apa. Karena aku lihat Anggun masih panas. Dia kesel banget sama Nikmir dan ya kalau menurut aku Anggun ini merasa lagi di atas angin ya. Kalau menurut aku jadi dia nggak ada takut-takutnya atau ya udah kayak ngegas aja gitu, nggak mikirin ujungnya gimana, ke depannya gimana. Kabarnya nih sekarang Nikita sama Anggun lagi bersih tegang banget karena Nikita tersinggung si Anggun ngata-ngatain Nikita pas mereka lagi live bareng nih guys. What? Jujur ya, gue tuh bingung banget sih sama si Anggun. Kenapa juga lo harus ngata-ngatain Nikita gitu ya. Udah tahu semua orang tuh kalau sama Nikita tuh kayak agak menjaga-jaga jarak gitu ya, agak hati-hati banget gitu ya. Jangan sampai bergesekan. Ini malah si Anggun ngata-ngatain. Bahkan yang paling parahnya lagi sekarang tuh Nikita udah cari tahu tentang asal-usul dari si Anggun. Jadi tuh Nikita udah tahu nih si Anggun tuh tinggalnya di mana gitu ya. Udah gitu serumah tinggal berapa orang. Udah gitu kayak mungkin dia lagi sakit apa tuh si Nikita tuh sekarang tahu banget. Jadi buat Anggun hati-hati banget, lo salah banget cari ribut atau cari masalah sama Nikita Mirzani. Jadi Nikita tuh sekarang udah berkuar-kuar kemana-mana gitu ya. Dia mau pokoknya si Anggun ini tuh minta maaf ke Nikita Mirzani. Nikita Mirzani tuh maunya si Anggun ini live atau bikin konten gitu ya untuk permohonan maaf ke Nikita Mirzani karena udah ngusik-ngusik atau udah ngata-ngatain si Nikita Mirzani. Bahkan gitu ya, si Nikita Mirzani udah ngancem ke Anggun kalau seandainya dia nggak terima gitu ya si Nikita marah-marah atau nyebut-nyebut nama Anggun, silakan lapor ke polisi atau ke Polda atau ke Polres. Nikita Mirzani siap ngeladenin si Anggun. Bicara lagi tentang si perempuan Amazon, akhir-akhir ini saya ngelihat banyak sekali VT-VT yang positif banget. Bahkan saya cenderung terharu. Jadi ada juga rasa bangga saya dan semakin mungkin mengidolakan dia juga gitu loh, ngelihat kelakuannya dia sekarang sepertinya mulai mengarah ke yang lebih baik. Karena memang selama ini atau dari awal saya kenal sampai terkenalnya si perempuan Amazon ini, dia bukan hal-hal yang sorry to say positif atau hal-hal yang baik yang dia tonjolkan sebagai seorang konten kreator untuk bisa eksis di platform ini. Jadi kalau bicara tentang prestasi, ya maaf, memang karena tidak ada. Dimana orang semakin mengenal, followers semakin banyak, hanya dikarenakan oleh intrik-intrik kehidupan yang dia blow up, yang akhirnya membuat orang semakin mengenal dia. Dimana pada saat dia lakukan itu terjadi pro kontra yang terjadi di sini mengakibatkan akhirnya menjadi buah bibir, dan buah bibir ini dia mengakibatkan ketenaran. Tetapi yang jadi masalah sekarang, saya lihat ketenaran yang dia dulang sekarang sebetulnya membingungkan. Apa sih sebenarnya tujuannya? Sekarang dia diundang untuk menyanyi di sebuah kota, menyanyi dengan ya maaf, kalau mau dibilang diva ya jauh. Yang dia tonjolin juga apa juga sebetulnya nggak ngerti. Jadi sebenarnya yang ditonjolin di sini pada saat dia show itu hanya ketenarannya dia, hanya ketenaran dia sebagai seorang yang huru hara gitu kan. Nah, jadi di sini kita lihat netizen Indonesia menghargai sesuatu itu nggak pada tempatnya, memberikan kesempatan kepada orang yang bukan berhak dia terima gitu loh. Banyak di sana yang sudah melakukan hal-hal yang positif, berkarir, berkarya, tetapi nggak sebegini dieluk-elukan gitu. Sementara seseorang yang lahir dari huru hara ini dieluk-elukan, disanjung-sanjung seperti seseorang yang terlahir dari bunda kanduang gitu. Ya, namanya juga ngegibah, ya kan guys. Lagi mood nih kayaknya gue ngegibah. Jadi bicara tentang orang yang sampai ada yang ngejulukin, waduh divanya Indonesia, terus ada yang bilang Angelina Jolie-nya Indonesia, apa? Woi, diva
Krisdayanti, Ruth Sahanaya, terus Angelina Jolie, terus siapa lagi, itu mereka lahir dari prestasi, mereka lahir dari sebuah karya yang fenomenal, karya yang benar-benar membekas dan menghibur, benar-benar memberikan value yang positif buat masyarakat. Tetapi seseorang yang lahir dari huru-hara, terus kalian elukan sebagai seorang diva, sebagai seorang yang kayaknya levelnya mendekati yang maha kuasa, itu kayaknya kalian tuh dia udah kelewatan deh. Ya, boleh menghargai dia, kenapa enggak, itu hak kalian, dan dia juga berhak untuk mendapatkan sanjungan gitu. Tetapi kalau boleh saya pesan, ya kalian yang sebagai penyanjung dia, berilah dia masukan-masukan, berilah dia hal-hal yang sudah barang tentu untuk menjadi modal dia, agar bisa menjadi orang yang lebih baik ke depan sebagai artis, sebagai selebritis, bertingkah dan memberikan hal-hal baik kepada masyarakat sebagai public figure. Ya, pesan ya, sampein ya ke dia, awas lu diem aja.